Baik, kita masuk ke materi. Jadi materi ini juga sudah saya upload di LMS. Silakan nanti bisa di-download ya untuk dipelajari lebih lanjut. Nah, di sini yang mungkin harus kalian lihat dulu yaitu bagaimana kita ada perjanjian bersama ya yang hendaknya bisa kita jalankan nanti. Jadi untuk pelaksanaan kuliah itu sebenarnya ada 16 kali ya pertemuan. Cuman nanti teknis kuliahnya itu ada 14 kali, kemudian dilanjutkan dengan 2 kali, yaitu untuk ujian tengah semester dan akhir semester. Nah, kemudian untuk kuliahnya ini kita lakukan, walaupun mungkin nanti kita akan bisa dengan tatap muka atau dengan luring, tapi ternyata sampai hari ini pun malah diperpanjang, sehingga kita kuliah memang masih tetap menggunakan dua metode yaitu asinkron dan sinkron. Asinkron ini kita sudah gunakan fasilitas LMS ya. Kemudian untuk yang sinkronnya ini kita gunakan dengan Zoom dan WAG. Jadi harapannya kedua media ini bisa menjembatani kita ya, terutama untuk WAG-nya. Harapannya kontak personnya juga aktif. Jadi Fandi ini kemarin saya tunggu-tunggu di WAG juga belum aktif ya. Tapi tadi dari Ali sudah diberikan apa namanya emailnya sehingga sudah saya enroll. Jadi silakan aja masuk ke LMS sehingga nanti bisa secara up to date. Nah, juga di LMS nanti saya harapkan bisa presensi ya. Jadi sudah saya siapkan. Silakan kalian masuk LMS kemudian presensi. Kemudian selain itu juga nanti ada presensi mandiri yang dari BA3K ya. Tapi linknya nanti akan saya berikan mungkin setelah kuliah mau berakhir ya di halaman chatting pada Zoom ini ya. Jadi nanti setelah kuliah akan berakhir saya berikan link untuk presensi yang mandiri dari BA3-nya ya. Nah, kemudian ini ya saya harapkan saat kuliah berlangsung ini kalian wajib untuk open atau buka kamera ya. Kenapa ini saya wajibkan? Karena kita juga kalau di kelas kan tatap muka. Jadi setidaknya kita juga di dalam kuliah online juga kalian akan bisa kita saling melihat ya. Jadi kalian bisa open kamera. Silakan nanti Ali, Fandi dan juga si satunya belum masuk ini ya, si siapa namanya? Itu biar open kamera. Jadi kalau open kamera mungkin kita bisa berinteraksi ya. Yang namanya orang berkomunikasi itu kan kalau mungkin kita bisa selain melihat ke materi juga open kamera. Oke, jadi mungkin sepakat gitu ya untuk aturannya. Ali, Fandi. Halo, bisa dengar Ya, suara Pak. saya? Jangan lupa mikrofon Bisa, dibuka. Pak. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Selama kuliah berlangsung nanti tetap open kamera walaupun mungkin kalian bisa nge-close ya, tapi jangan maksud saya juga jangan open terus-terusan tapi juga jangan close terus-terusan. Jadi tetap ada kesempatan dibuka ya. Jadi silakan dibuka. Jadi seperti saya juga membuka ini. Saya kebetulan untuk kuliah siang hari ini ada di Laboratorium Kota Baru di lantai 3. Saya ini juga karena internetnya trouble saya ini menggunakan tethering ya dari handphone. Jadi mudah-mudahan lancar. Oke, jadi itu mungkin untuk perjanjian bersama dan semoga nanti di semester ini kita ada kesempatan untuk kuliah di kelas ya. Karena kalau di kelas mungkin kita juga bisa interaksi ya, bisa menulis langsung di papan tulis dan bisa discuss, mungkin juga kalian bisa langsung saya tunjuk untuk maju. Tapi walaupun demikian kalau memang belum mengizinkan, mungkin Zoom ini juga menjadi media yang bisa kita manfaatkan. Termasuk untuk tugas-tugas nanti akan saya berikan di LMS ya. Jadi tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan tugas 4. Nanti kalian bisa langsung menyesuaikan. Jadi ini direncanakan nanti adalah 16 kali pertemuan. Kemudian untuk poin
penilaiannya nanti akan seperti ini. Jadi tugas saya berikan 50%, nanti ada tugas 1, 3, 2, 1, 2, 3, 4, itu bobotnya akan 50%, kemudian nilai UTS 20%, nilai UAS 20%, dan kehadiran itu 10%. Nah, kehadiran di sini salah satunya adalah kalian seringnya membuka LMS itu juga akan masuk poin ya, karena di situ frequently pembukaan juga saya masukkan ke dalam scoring ya. Jadi kalau kalian minimal lah seminggu tuh buka sekali sebenarnya. Tapi kalau tidak ya tolong mungkin bisa lebih dari itu ya, karena setiap saat nanti akan mengupdate materi ya, menambahkan materi, termasuk jikalau nanti saya kuliah berhalangan, kemungkinan saya akan memberikan materi live tapi rekaman ya, jadi recording live. Mungkin nanti saya berikan, sudah saya rekam dulu seperti ini, kalian bisa putar pada saat jam pelajaran berlangsung ya, sehingga tidak kosong gitu ya, tapi mungkin saya ganti dengan video yang sudah saya siapkan. Beberapa mata kuliah saya sudah saya siapkan di YouTube ya, jadi mungkin saya berikan linknya, kalian sudah bisa ngikuti di YouTube. Tapi untuk antar muka interface ini karena saya baru ngajar di semester ini di Resiskom, sehingga saya belum siap materinya. Tapi untuk materi-materi yang lain yang saya sudah mengajar berulang kali itu sudah arsipnya saya muatkan di YouTube. Jadi insya Allah siang hari ini kita kuliah ini juga saya rekam ini ya. Jadi nanti setelah selesai link YouTube-nya akan saya upload juga di LMS, sehingga kalian bisa mengulang kuliahnya mungkin ya kalau mau lihat. Baik, itu mungkin untuk aturannya ya. Jadi nggak sia-sia saya menyuruh kalian membuka kamera karena nanti akan muncul di YouTube gitu ya. Jadi makanya kalau mau kuliah mandi dulu gitu biar nanti di YouTube-nya juga kelihatan kelihatan keren gitu ya. Karena kalau udah saya upload di YouTube, kemungkinan nanti kuliah ini juga diakses oleh kampus lain ya. Teman-teman kalian yang kebetulan ngambil ngambil apa antar muka periferal ya, kebetulan cari di YouTube ketemu ini karena judulnya saya ketik, kemungkinan nanti akan diakses dari kampus lain. Siapa tahu nanti ada yang japri saya cewek dari kampus lain tanya ya, Pak tolong yang namanya Fandi kontak personnya berapa gitu ya. Siapa tahu gitu loh, kan bisa juga kan kalian dapat jodoh dari YouTube gitu ya. Oke, itu intermezzo saja. Kita lanjutkan. Jadi di sini mata kuliah kita adalah antarmuka periferal. Dan antarmuka ini biasa dikatakan lebih umum di bahasa Inggrisnya adalah interfacing ya, interfacing, peripheral interfacing. Tapi udah di Indonesia kan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana untuk antarmuka periferal pada komputer. Jadi kalau kita melihat di sini eh, interface ini biasanya kita lihat adalah merupakan pengantarmukaan ya. Jadi antarmuka maksudnya. Kemudian periferal ini adalah piranti ya. Jadi piranti garis miring perangkat perangkat digital tentunya ya, karena kita akan menginterfacekan. Karena perangkat kalau kita melihat secara di elektronika itu perangkat ada dua, yaitu perangkat analog dan perangkat digital. Tapi sudah barang tentu yang kita pelajari ini adalah perangkat yang digital ya, karena hubungannya dengan komputer. Jadi kalau kita mau melihat judulnya secara benar, sebenarnya adalah antarmuka perangkat gitu ya. Tapi karena brandnya sudah di Resiskom diketikkan adalah antarmuka periferal ya sudah kita gitu. Tapi sebenarnya kalau kalau kita mau melihat Indonesia 100% berarti ya antarmuka perangkat kan gitu. Tapi judulnya kenapa kok antarmuka periferal? Periferalnya cuma periferal itu sudah periferal hanya dihilangkan ya. Jadi periferal udah dianggap Indonesia. Tapi sebenarnya lebih Indonesia lagi adalah piranti atau perangkat. Oke, sekarang kita melihat bagaimana sih antarmuka di dalam komputer, atau kita melihat interface peripheral komputer. Ini adalah tidak lain merupakan proses penghubung ya, antar komputer, baik dengan komputer atau dengan perangkat lain ya. Jadi PC to PC ya, atau mungkin laptop to laptop, atau bisa juga mungkin PC to printer ya, PC to LCD ya,
kemudian mungkin PC to loudspeaker, PC to scanner, ya. Atau juga mungkin PC to keyboard, ya. PC to mouse, atau mungkin PC to kamera, itu semua adalah proses interfacing. Jadi proses menghubungkan antara komputer, ya, atau interface digital dengan interface yang lain. Nah, ini nanti akan dikenal juga sebagai proses komunikasi. Jadi ini seperti ini. Kalau kita melihat kata-kata interfacing, ya, berarti di situ adalah proses penghubung antar dua piranti atau interface, ya, atau penghubung antar perangkat-perangkat elektronik komputer. Jadi interfacing adalah berarti prosesnya, ya, prosesnya. Nah, kalau di dalam Indonesia biasanya nanti adalah pengantarmukaan. Pengantarmukaan. Jadi bahasanya sudah ada di Indonesia, pengantarmukaan piranti atau perantarmukaan perangkat. Jadi mungkin nanti kalau kalian sudah selesai kemudian mengerjakan skripsi, itu mungkin Indonesianya kalau akan mengatakan eh, apa interfacing proses, ya berarti proses pengantarmukaan. Nah, kalau kita melihat di dalam struktur interfacing antara muka komputer ini, kita sebenarnya bisa melihat terbagi menjadi ada 6 lapisan, ya. Jadi dari yang pertama itu adalah secara electrical atau elektronik atau physical, ya. Jadi interfacing mungkin bisa juga menggunakan secara media kabel tembaga atau LAN, ya. Atau mungkin menggunakan FO atau kabel optik, serat optis, ya. Atau mungkin menggunakan wireless tanpa kabel, ya, yaitu menggunakan gelombang elektromagnetik, ya. Jadi contohnya misalkan WiFi, kita menggunakan itu interfacingnya sebenarnya kan interfacing internet, tapi kita tidak menggunakan kabel LAN lagi, ya. Jadi kita langsung connect secara WiFi. Kenapa? Karena itu akan lebih portable, ya, dan lebih praktis, ya. Selama kita mendetek di laptop atau di gadget ada sinyal WiFi dan kita bisa mengakses, ya sudah, berarti proses interfacing terjadi. Nah, ini adalah secara fisikal, ya, secara fisiknya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah secara signal. Signal itu adalah bagaimana proses penyambungannya. Kita tahu bahwa di dalam komunikasi, terutama komunikasi digital, di situ kan sebenarnya ada signal-signal listrik, ya. Yang kalau digital kan ada nilai 0 dan 1. Atau kalau di dalam diterjemahkan ketegangan listrik, berarti adalah 0 dan 5 volt. 0 itu adalah pada saat logika 0, 5 volt pada saat logika high atau 1. Nah, kemudian yang ketiga ini adanya logic, ya. Logic yaitu berarti data biner, ya. Logical. Logical. Jadi setelah signal tadi kemudian kita melihat logical atau runtun biner yang ada. Jadi kalau itu sudah ada physical, sudah ada signal tapi tidak ada logical, ya tidak akan terjadi proses interfacing, ya. Jadi sama saja kalian mengkonek WiFi tapi kalian kemudian tidak membuka apapun, yaitu berarti tidak ada proses aliran data. Jadi logical itu seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah protokol. Protokol ini nanti hubungannya dengan alamat, ya. Jadi bagaimana data ini akan bisa dikirim, diterima, ditransmisikan, itu kan harus ada si pengirim dan si penerima. Nah, proses adanya pengirim dan penerima itulah di sini perlu adanya protokol. Nah, nanti kita akan pelajari juga di situ bagaimana kita menggunakan RS-232 misalkan, atau menggunakan layar yang lain. Nanti kita akan detail melihat bagaimana protokolnya, ya. Saya pikir kalian juga mungkin sudah belajar, ya, bagaimana proses protokol. Nah, kemudian yang kelima adalah kode. Nah, ini proses codingnya, ya. Jadi data ditransmisikan itu kan harus melalui proses coding, ya.
dari apa namanya, misalkan ditransmisikan dengan gelombang radio kan harus melalui modulasi ya, dimodulasi itu menggunakan misalkan dengan eh, PCM ya, pulse code modulation ya, berarti dengan coding. Nah yang keenam terakhir adalah algoritmnya ya, atau algoritmiknya. Nah algoritmik ini juga penting, bagaimana proses ini akan bisa berjalan. Proses pengirimannya akan menggunakan high speed processing, apakah akan menggunakan serial high speed processing ya, nanti di situ akan kita lihat di dalam strukturnya. Nah disinilah eh, layernya itu kita bisa melihat ada 6 di sini. Jadi nanti secara detail mungkin akan dipelajari ya. Nah, seperti tadi kita melihat ke dalam dari segi layarnya, kemudian kita akan melihat bagaimana untuk proses komunikasi data. Sekali lagi saya tekankan proses komunikasi data. Kenapa? Karena kita di sini adalah menggunakan digital, sehingga di sini proses komunikasi data. Walaupun sesungguhnya kalau kita bicara data itu sangat luas ya. Jadi kalau dulu mungkin zaman saya kuliah dan pertama kali dikenal dengan adanya komputer digital, maka kalau orang berbicara data, ya udah berarti data itu identik dengan eh, tulisan atau mungkin juga dengan angka-angka ya. Dulu. Tapi kalau sekarang kita berbicara data itu sangat luas ya. Jadi gambarnya pun atau picture ya, itu juga bisa dilihat dalam konten data. Suara, voice juga data. Sehingga komunikasi data itu nanti akan luas. Jadi selain komunikasi dia berwujud visual voice ya, nanti juga bisa visual gambar ya. Jadi contohnya siang hari ini kita sedang melaksanakan kegiatan Zoom ini sebenarnya kita komunikasi data ya. Kenapa? Media yang kita gunakan adalah media digital. Sehingga gambar saya, suara saya, ya, kemudian teks yang saya tampilkan ini, semua ini akan dikonvert ke dalam bentuk digital yang notabene adalah dalam suatu konten data. Nah, sehingga di sini kalau kita melihat proses komunikasi ini ada 3 jenis elemen dasar, yaitu sumber data. Sumber data ya dari mana? Sumber data mungkin data bisa diambil dari kamera, ya, yang berwujud nanti adalah video atau picture mungkin ya, dan kemudian juga lewat mikrofon yaitu berwujud suara atau voice, dan juga teks ya, yang kita ambil misalkan dari PowerPoint. Sehingga kalau kita melihat di dalam kuliah kita siang hari ini sumber datanya ada 3, yaitu kamera, mikrofon, dan teks ya, atau internal source yang ada dari laptop, yaitu dalam ini adalah file PowerPoint. Nah, kemudian yang kedua itu adalah media transmisi. Media transmisinya menggunakan apa? Nah, karena kita di sini adalah kuliah online, sudah barang tentu media transmisinya adalah dengan internet. Dengan internet. Kemudian internet itu lewat apa? Saya kebetulan menggunakan provider Telkomsel ya, menggunakan tethering. Jadi saya gunakan gateway-nya nanti di Telkomsel. Nah, sekarang tinggal kalian medianya menggunakan apa? Apakah kalian di rumah menggunakan IndiHome misalkan? Ya berarti medianya dengan fiber optis ya. Atau mungkin IndiHome tapi yang menggunakan kabel tembaga bisa saja. Nah, kemudian yang ketiga, karena di dalam proses ini kan tadi ada pengirim dan penerima. Kemudian ada penerima data. Penerima datanya siapa? Ya kalian yang sekarang sedang mengakses yang hari ini. Ya. Jadi itu demikian. Ya. Kemudian proses komunikasi, ya, data pada jaringan ini disebut sebagai OSI. Ya. Jadi Open System Interconnection. Nah, OSI ini diperkenalkan
oleh ISO, ya. Jadi OC dan ISO. Jadi Organization for Standardization. Kenapa harus ada ISO? Karena biar terjadi proses kompatibilitas. Jadi kalau kita mau adanya open system interconnection tapi tidak ada standarnya, ya nanti repot. Jadi contohnya juga mungkin kalian pernah belajar apa misalkan pengiriman picture ya. Pengiriman picture itu juga ada standarnya bagaimana pengemasan filenya. Apakah dia nanti di dalam JPEG? Apakah dia nanti hanya akan disimpan misalkan di dalam apa namanya? File yang lain ya, yang extension gambar. Misalkan bitmap atau yang lainnya. Nah, itu semua tuh standar organization, jadi ada standar ISO-nya. Nah, kita nanti akan melihat bagaimana tujuan daripada ISO dan tujuan penggunaan model OC. Ya, jadi ini yang seperti apa ini nanti. Nah, kalau kita melihat ke dalam Open System Interconnection ya, atau ISO, ya, maka di sini kita bisa melihat di sini. Ya. Jadi untuk model ini memiliki 7 lapisan, yaitu model OSI yang bisa kita bagi lagi nanti adalah menjadi upper layer dan lower layer. Jadi di sini kita melihat kalau lapisannya itu nanti ada 7, tapi di sini terbagi menjadi 2, yaitu upper dan lower. Jadi yang 7 itu apa? Salah satunya adalah application, kemudian presentation, kemudian adanya session, kemudian ada transport, kemudian ada network, ada data link, dan ada physical. Jadi contohnya misalkan aplikasinya apa? Ya, di dalam kita akan melakukan proses ini, maka kita gunakan misalkan adalah Zoom meeting. Ya. Kemudian presentasinya mau seperti apa? Misalkan ya ini saya dengan cara menggunakan misalkan adalah PowerPoint. Ya. Kemudian sessionnya itu mau dibikin seperti apa? Ya mungkin saya gunakan sessionnya adalah dengan PowerPoint. Kemudian saya juga melakukan proses recording misalkan. Jadi beberapa hal yang bisa dilakukan. Termasuk juga misalkan di sini saya juga akan men-share audio music ya. Jadi tadi di awal kuliah sebelum dimulai saya akan juga share audio. Nah, itu juga di sini masuk ke dalam session. Nah, kemudian di dalam lower layernya ini ada proses transport ya. Bagaimana proses pengirimannya, ya, transportingnya. Nah, di sini karena saya tidak ada kabel LAN, kemudian ada WiFi dan ada apa? Mobil data ya dengan Telkomsel, maka saya gunakan itu. Sehingga setelah transport ini kita gunakan akan networkingnya, kemudian data link dan fisikal. Jadi di sini kalau kita melihat ya cara kerja tiap layer, jadi dari proses mengirim data dan menerima data adalah seperti ini. Jadi ini data pertama kali keluar dari aplikasi, kemudian masuk ya. Jadi ini input dari application, kemudian masuk diolah, kemudian adalah fisikal. Fisikal apa? Fisikal ini adalah nanti data yang sudah berwujud paket data yang akan dikirim. Dia bisa menggunakan WiFi, bisa menggunakan fiber optis, ya, atau bisa dengan media lain. Yang intinya adalah media digital. Jadi ini proses seperti itu. Sehingga di sini akan berjalan. Kemudian setelah dari situ ini pada saat gerak horizontal dari kiri ke kanan ini sebenarnya proses transmisi datanya. Jadi kalau kita melihat yang sebelah kiri itu adalah ini proses pengirim, ya kemudian sebelah kanan penerima. Jadi data dikirim, ya dari kuning sampai kuning itu adalah proses pengiriman data. Kemudian
yang abu-abu atas itu adalah proses data kita terima. Jadi kalau saya di sini ada di layar laptop saya ini muncul gambar ini, kemudian di layar HP atau laptop Anda muncul gambar ini juga, itu adalah proses di application-nya. Artinya apa? Kalau saya menggunakan Zoom ya kalian bukanya harus dengan Zoom kan gitu. Nggak bisa saya menggunakan Zoom, kalian bukanya misalkan dengan ini seperti itu. Nah, kemudian kita akan melihat di sini yang pertama adalah application layer, ya, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Jadi ini layer ini bertanggung jawab atas penukaran informasi antar program komputer seperti program email dan ini. Jadi di sini termasuk ya nah itu tadi kita menggunakan software apa untuk komunikasi pembelajaran, ya. Bisa dengan Zoom, Google Meeting atau aplikasi lainnya, ya. Jadi bahkan beberapa instansi yang sifatnya adalah eh, high secret, ya, jadi rahasianya tinggi seperti perbankan, dia tuh punya software sendiri ya di dalam rapat kegiatannya. Jadi contoh misalkan di bank, ya, Bank Indonesia itu mereka kalau rapat-rapat gini dia tuh nggak pakai Zoom, nggak pakai Google Meeting, tapi dia sudah punya platform sendiri. Kenapa? Karena juga sangat menjaga kerahasiaannya. Takut-takut nanti data-data perbankan yang sifatnya secret, rahasia itu dibajak misalkan, ya. Jadi mereka tidak pakai software umum, ya. Jadi saya bisa ngomong seperti ini karena saya punya anak kebetulan kerja di BI, ya. Jadi mereka kalau kalau pas WFH kemudian meeting gini itu tidak pakai Zoom atau tidak pakai Google Meeting, tapi pakai aplikasi yang memang eh, mereka mereka punya internal gitu. Kemudian presentation layer di sini, ini adalah lapisan untuk membentuk kode-kode konversi, translasi, enkripsi, dan konversi. Pada layer ini bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat dan untuk ditransfer. Jadi ini contohnya misalkan ini. Kita di sini akan mengkonversi format teks ASCII untuk dokumen. Jadi sebenarnya kita itu menekan keyboard, ya. A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4. Itu pada saat kalian makan itu, sesungguhnya proses apa namanya encodingnya itu terjadi. Jadi huruf A misalkan ditekan, itu nanti di sana akan ada kode ASCII adalah kode 8 bit digital yang sudah merupakan huruf A, ya. Jadi standar ASCII B, C, D dan seterusnya. Sehingga kita menekannya secara mekanik, secara fisikal, ya. Tapi sesungguhnya sistem sudah menerjemahkan dan sudah dibentuk di dalam format yang siap untuk dikirim, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah session layer. Session layer ini adalah bertujuan untuk menentukan bagaimana cara agar dua terminal saling terjaga dan terpelihara, ya, serta mengatur koneksi dan cara mereka saling berhubungan satu sama lain. Jadi di sini lain itu hubungannya juga dengan protokol, ya. Kemudian alamatnya juga, ya, bagaimana koneksi ini dipertahankan. Karena kalau sudah dalam komunikasi data, nanti kita juga akan mengenal bagaimana proses proses apa redundan, ya, terjadinya penundaan bit, gangguan di saluran transmisi sehingga menyebabkan error, ya. Sehingga nanti di situ juga akan dikenal adanya eh, correction bit, ya, atau partition bit, ya, itu sebenarnya untuk proses koreksinya. Nah, transport layer ini adalah berfungsi untuk me, pada lapisan ini untuk proses komunikasi, ya. Jadi contohnya misalnya koneksi logika end to end, ya. Jadi antar terminal dan juga menyediakan penanganan untuk kesalahannya atau errornya. Ya, ini penjelasan umum, nanti detailnya mungkin akan kita pelajari pada saat kita berbicara ke dalam konfigurasi lebih lanjut. Nah, networking layer yang kelima ini bertujuan untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, menjaga antrian traffic di jaringan. Nah, kalau sudah di dalam network layer ini biasanya data ini adalah sudah dalam bentuk paket, ya.
paket data. Jadi karena paket maka kita sudah bisa melihat nanti di situ adalah bagaimana si data ini juga ada headernya ya, kemudian sudah ada pengapit di belakang ya, footer dan sebagainya. Nah, kemudian yang keenam ini data link layer, ini menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media komunikasi menggunakan kartu jaringan, mengatur komunikasi layar fisikal ya, antar sistem koneksi dan penanganan errornya. Jadi error ini selalu muncul, makanya di situ nanti akan ada bagaimana parity checknya ya. Jadi jangan dikira kita itu di dalam komunikasi ini tidak muncul error. Di dalam proses pengiriman data digital tidak muncul error. Error itu selalu menghantui di situ. Karena yang namanya proses transmisi, apalagi transmisi data di gelombang radio ya, mungkin ada faktor cuaca, signalnya mungkin juga nggak stabil, ya itu akan menyebabkan. Nah, selama gangguannya itu masih bisa dikompensasi, maka biasanya error itu akan bisa ditangani. Error bisa ditangani. Nah, kalau gangguannya itu sudah betul-betul mungkin pada titik yang cukup signifikan atau cukup dominan, maka di situ apa namanya tidak bisa ditangani. Jadi contohnya misalkan di dalam komunikasi digital, kenapa tiba-tiba kita lihat picture atau videonya kok pecah-pecah gambarnya ya? Suara terputus-putus misalkan. Nah itu karena adanya tidak bisa mengkompensasi kerusakan yang terjadi karena kerusakan atau errornya udah terlalu besar. Jadi seperti itu. Nah ini sangat memungkinkan diperbaiki di dalam sistem digital. Kalau di analog nggak bisa ya. Jadi sekarang kan lagi pemerintah tuh mempersiapkan migrasi ya. Kan kalian sudah tahu dari televisi analog ke digital. Nah kenapa ini dilakukan? Kenapa migrasi dilakukan? Itu tidak lain tidak bukan adalah karena apa? Ada yang tahu? Kenapa? Siaran kok dilakukan migrasi dari TV analog ke digital? Silakan. Mungkin Fandi alasannya apa? Kan sudah enak TV analog. Kenapa harus digital? Mic-nya dibuka biar saya dengar. Iya, Pak. Yo, menurut kamu apa? Kita sudah enak loh siaran analog, tapi kenapa kok berpindah ke digital? Alasannya apa? Menurut kamu? Mic-nya dibuka biar saya dengar. Iya, iya. Apa alasannya menurut kamu? Biar ini aja, Pak. Lebih lebih apa ya? Lebih simpel aja, Pak. Lebih simpel. Oke, yang lain? Mungkin Ali bisa melengkapi. Karena Kenapa? ini Pak, perangkat analog sekarang udah banyak yang nggak digunakan lagi Pak. Makanya Oke, sudah dialihkan ke digital gitu. oke. Kemudian Robi, apa alasannya? Robi yang baru bergabung tadi mungkin belum tahu ya. Jadi di dalam perkuliahan saya minta kalian open kamera. Walaupun sesaat kemudian ditutup lagi. Jadi dalam kuliah saya pengen lihat open kamera. Karena saya dari awal juga kan open kamera kan. Gimana Robi? Dengar suara saya? Benar Pak. Oke, menurut kamu ini. Kita kan sudah siaran TV analog. Kenapa sekarang jadi dimigrasi ke digital? Tadi si Fandi, Ali sudah memberikan alasannya. Apa ya? Apa? Dan dan Apa? Tadi apa kira-kira? mungkin komunikasinya lebih lancar lagi Pak. Lebih lancar. Emang kalau analog nggak lancar?
Nah ini, makanya Jaringan saya komunikasi, Pak. saya pesan gini, karena sekarang kan sudah era digital nih. Beda sama dulu saya zaman kuliah itu, saya cari informasi sangat susah. Jadi setiap kali ada informasi baru, ya, kenapa kok kita migrasi ke TV digital? Coba kalian googling. Sehingga dari googling itu akan mendapatkan jawabannya. Alasannya secara detail, secara teknis apa. Sehingga apa? Jangan sampai nanti kalian itu ditanya. Karena taunya kalian kuliah di teknik, rekayasa sistem komputer, itu kan sudah pasti tahu gitu loh. Kalau orang-orang ekonomi, orang-orang hukum ya. Mungkin calon mertuamu siapa tahu tanya, Fandi, ini TV kan mau pindah nih dari analog ke digital. Itu apa sih alasannya? Ayo, calon mertuamu yang tanya gitu. Padahal kan analog udah bagus, kenapa harus pindah ke digital? Coba kalau calon mertuamu yang tanya kamu nggak tahu mau gimana, Fandi? Malu kan? Padahal kamu menyandang mahasiswa rekayasa sistem komputer. Nah ini. Atau mungkin juga Ali ditanya sama gitu. Robertus ditanya calon mertua juga. Ya. Jadi silakan googling nanti cari informasinya. Ada apa ya. Nah, mungkin yang bisa saya jelaskan adalah bahwa di dalam televisi analog yang kita dapatkan apa? Kalau sinyalnya kurang kuat, maka gambarnya kan jadi agak apa? Keluar semutnya ya. Ada snow gitu ya. Ada hujannya kan. Gambarnya tuh nggak bersih. Itu kalau di siaran analog. Kenapa? Karena yang diterima sinyal analog. Dari antena masuk sinyal analog, kemudian ditangkap apa adanya masuk ke televisi, dicerminkan di layar televisi. Ya kalau sinyalnya kuat, gambarnya jernih. Tapi kalau sinyalnya lemah, gambarnya akan snow. Ya, gambarnya akan snow. Semutnya banyak, mungkin warnanya nggak keluar ya. Itulah siaran analog. Nah, kalau di dalam konsep siaran digital, karena tadi ya sudah kita bicarakan, data digital ini sudah dibikin dalam satu paket data, yaitu data suara, data gambar, ya. Kemudian dikirim. Nah, di dalam perjalanan nanti juga akan ada penanganan koreksi kesalahannya. Sehingga apa? Pada saat si gambar itu diterima di pesawat penerima televisi, maka gambarnya akan jernih. Nggak ada siaran digital nanti gambarnya keluar semutnya gitu loh, atau snow. Yang namanya siaran digital itu kalau nggak keluar gambar ya gelap kan gitu. Jadi makanya logikanya tuh logika pasti. Kalau nggak nol ya satu gitu loh. Nah itu alasan pertama itu. Di siaran televisi digital nggak akan muncul gambar yang seperti sekarang di TV analog. Jadi makanya kenapa di iklannya selamat tinggal gambar bersemut. Karena nanti digital udah nggak ada muncul gambar snow. Nah itu kemudian dari segi efisiensinya, kalau di dalam siaran televisi analog, maka satu siaran ya sudah, satu pemancar hanya bisa menyiarkan satu siaran. Ya, misalkan towernya RCTI ya menyiarkan siaran RCTI sudah. Kemudian di dalam siaran analog itu butuh power untuk mengirimkan data sangat besar. Jadi kalau kalian mau tahu di Bukit Patuk sana di Ngororo, RCTI menyiarkan siarannya dengan antena itu memancarkan itu sampai ribuan watt. Bayangkan itu, ribuan watt listrik yang dipancarkan untuk biar sinyalnya sampai ke rumah pelanggannya di Jogja dan sekitarnya. Ya. Nah, kalau di dalam siaran digital, karena siaran digital adalah paket data, maka proses pengirimannya juga dengan cara adalah akses jamak atau multiplexing. Ya. Jadi nanti ada, makanya ada dikenal dengan TDMA, FDMA, dan CDMA itu adalah proses akses data jamak. Nah, sehingga apa? Kalau sudah siaran digital, satu tower antena pemancar itu bisa memancarkan minimal sampai 10 nih. Sampai 10 siaran televisi. Sehingga kalau toh misalkan daya pancarnya itu tetap ribuan, taruhlah misalkan 10.000 watt, karena yang dipancarkan bisa 10 TV, maka per stasiun TV itu hanya dibebani 1.000 watt. Jadi kalau misalkan mereka siaran bareng-bareng gitu, ya harus bayar listrik 10.000 watt, misalkan sama dengan
setiap bulannya misalkan 100 juta. Kalau siaran TV analog itu 100 juta hanya ditanggung oleh satu pemancar TV. Tapi begitu siaran digital, karena satu pemancar bisa 10 siaran televisi, maka 100 juta ditanggung 10 pemancar. Sehingga apa? Menjadi lebih berhemat. Ya, satu bulan mungkin bayar listrik untuk pemancar Jogja itu hanya 10 juta. Tapi kalau siaran analog adalah langsung 100 juta. Nah, itu dari efisiensinya. Kemudian berikutnya, kalau sudah siaran digital, maka itu akan memungkinkan kita bisa bisa melaksanakan yaitu VOD, video on demand. Jadi kalian bisa request siaran. Jadi misalkan nih, kalian mau melihat pertandingan MotoGP. Pada jam ditentukan kalian ketiduran. Atau kalian mungkin pas ada kuliah, ya harus pokoknya nggak bisa lah ngikuti. Nah, kalau sudah basisnya dengan siaran televisi digital, maka itu no problem karena kalian pulang ke rumah, pulang ke kos, itu nanti bisa request siaran tadi itu di setel ulang gitu. Nah, ini sehingga lebih leluasa. Jadi kalian misalkan malam hari nih ada Piala Dunia, harus nonton jam 2 malam. Nah, kalau sudah siarannya digital, kalian udah nggak usah melek-melek malam. Besok pagi aja nontonnya. Nah, kecuali kalau kalian memang mau real time biar nggak ketinggalan temen, ya malam itu memang begadang. Ya. Tapi kalau misalkan kalian nontonnya ya pokoknya biar tahu, ya udah nontonnya pagi. Itulah adanya video on demand. Ya. Nah, kalau di dalam siaran analog nggak ada. Nah, sehingga di dalam siaran digital memang itu kelebihannya cukup banyak. Ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ketujuh ini tadi adalah physical layer. Nah, physical layer ini adalah mempunyai tanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media. Seperti kabel atau mungkin dengan gelombang elektromagnetik ya. Ini adalah seperti itu. Jadi di sini cenderungnya adalah menjaga koneksi fisik antar sistem. Jadi kalau dengan kabel ya mungkin dengan kabel LAN ya. Misalkan dengan kabel tembaga atau mungkin dengan kabel tapi kabel serat optik juga bisa ya. Atau mungkin dengan WiFi ya. Dengan WiFi berarti kita komunikasi antar medianya ya tidak lagi dibutuhkan dengan kabel. Nah, hal-hal penting ini saat melakukan force interfacing ini ada beberapa. Jadi salah satunya adalah impedance matching atau penyesuaian impedansi. Ini terutama kalau kalian nanti komunikasinya dengan menggunakan kabel data. Ya. Dengan kabel data maka harus ada impedance matching. Ya. Jadi kalau kabel datanya udah terlalu panjang, mungkin impedance akan turun. Maka di situ harus dilakukan impedance matching. Yaitu bagaimana? Mungkin dipasangkan adalah switch hub. Ya. Jadi switch hub salah satunya adalah untuk fungsi impedance matching. Kemudian juga adanya logika matching. Ya. Jadi adanya kesesuaian logika dengan timing dan kontrolnya. Nah ini juga nanti kita bisa melihat salah satu fungsinya di sini untuk logical matching adalah dipasangkan switch hub di situ. Jadi kenapa kabel yang panjang perlu dia kasih switch hub? Selain switch hub nanti untuk membagi LAN lebih dari satu itu juga ini mereka untuk perbaikan impedance dan juga untuk logika matching. Kemudian juga kita akan melihat hal yang penting saat melakukan interfacing adalah adanya aspek fan in dan fan out. Fan in dan fan out. Jadi fan in dan fan out ini penting karena kalau ini tidak terjadi keseimbangan maka tentunya juga komunikasi interface itu tidak akan lancar di dalam prosesnya. Baik, jadi mungkin itu kuliah kita untuk siang hari ini ya. Silakan masih ada satu materi. Kalian bisa download di LMS kemudian nanti dipelajari sendiri. Insya Allah nanti minggu depan saya lanjutkan, kita akan melakukan diskusi. Jadi mungkin kali ini cenderung saya lebih banyak ngomong, tapi minggu depan nanti materi kedua yang sudah saya upload juga, kalian download, dipelajari, nanti akan jadi bahan diskusi.
Baik, mungkin itu ya yang bisa kita bicarakan di siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Kita belum bisa kuliah full. Insya Allah nanti minggu depan kalau sudah ke materi yang lebih detail mungkin kita bisa full sampai dengan 13.55 ya. Ya mungkin 13.21 sudah selesai. Dan sebelum saya akhiri mungkin akan saya kirimkan linknya untuk presensi mandirinya ya. Jadi ini linknya saya kirimkan, silakan kalian bisa presensi. Tapi jangan lupa di LMS juga lakukan presensi. Jadi itu link presensi mandirinya. Mungkin mulai sekarang kalian bisa klik untuk presensi. Oke, untuk presensi mandiri, Ali sudah, Robi sudah, tinggal Fandi ya. Silakan presensi LMS-nya belum melakukan presensi, jadi cepat-cepat login nanti, kemudian Ya, presensi. Pak. Kemudian untuk di link, Fandi sudah, Robi sudah, Ali belum. Silakan Ali presensi dulu. Ada link yang sudah saya kirimkan. Pak, Ya, itu emailnya salah, Pak. saya emailnya tuh tadi dikasih sama si Ali. Jadi silakan Iya, kamu Pak. email sendiri ke saya di WAG. Ya. Tadi Ali Oh, yang itu ngasih ya. Ya, Pak. emailmu. Biar Ya udah, nanti Pak. saya. Sebenarnya oh ya, siapa? Kasih ya, Sekarang Pak. kamu kirim aja nggak apa-apa ke WAG sambil jalan. Biar Oh nanti iya. kamu bisa presensi. Oh iya, Pak. Akan dikirim aja ke situ. Nanti langsung saya enroll. Yang presensi mandiri di mana Pak? Di LMS ya? Iya, itu di LMS di halaman setting kan udah saya berikan linknya itu. Kamu klik aja. Ini yang Fandi ini ya, yang Fandi Lamandi 88 Gmail ya. Iya, Pak. Halo Pak. Ya. Ntar saya cek dulu. Fandi Lamandi. Berarti bukan Fandi Lamandi yang 327, bukan. Emailnya Halo. dua, Pak. Cuma yang terdaftar yang 88, Pak. Oh lah kamu tuh emailnya double-double. Udah ini saya enroll dulu sebentar. Iya. Iya. Udah silakan kamu coba masuk terus presensi. Iya, Pak. Udah bisa masuk. Oke, untuk presensi mandiri sudah presensi semua ya. Pandi, Ali Gafri dan Robertus.
Baik, untuk kuliah kita siang hari ini kita akhiri di sini dulu ya. Jadi silakan Fandi untuk presensi di LMS. Kemudian Udah, untuk Pak. materi sudah oke. Untuk materi silakan di-download. Ada 2 materi tapi yang saya berikan baru yang satu ini. Silakan minggu depan kita ketemu lagi pukul 12.05, kemudian kita akan lakukan diskusi ya. Jadi kalian pelajari biar diskusi bisa berjalan. Nanti topik diskusi akan saya upload di LMS, jadi mungkin kalian udah tahu kira-kira bahannya tentang apa. Baik, saya pikir itu untuk kuliah kita di siang hari ini. Sampai ketemu nanti di apa namanya? Di minggu depan ya pada jam yang sama. Baik, sekian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Terima Nah, kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.